Selamat datang di zona romansa, tempat semua rahasia ranjang dan cinta terlarang terkuak. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kalau kamu suka cerita panas penuh drama seperti ini. Kalau kamu pernah merasa kesepian dalam pernikahanmu, hati-hati, karena tubuhmu bisa bicara lebih dulu daripada hatimu. Namaku Anya, ibu rumah tangga berusia 29 tahun. Tinggal di rumah sederhana di pinggiran kota. Sudah 5 tahun aku menikah dengan Gibran, suami yang bisa dibilang sempurna di atas kertas, mapan, setia, dan pekerja keras. Tapi ada satu masalah besar. Dia terlalu sibuk bekerja dan terlalu lelah mencintaiku. Hari-hariku di rumah hanya diisi rutinitas yang membosankan. Mengurus rumah, memasak, mencuci, menunggu, dan menunggu. Sampai malam tiba. Dan ketika Gibran pulang, dia hanya sempat mengucap, "Udah makan?" Sebelum tertidur dengan punggung membelakangiku. Aku tidak pernah berselingkuh. Tapi aku kesepian. Teramat sangat. Dan dari sanalah semuanya bermula. Hari itu, adik Gibran, Rafa, datang dari luar kota. Usianya 24 tahun. Masih muda, tinggi, atletis, dengan wajah maskulin dan sorot mata tajam yang sulit untuk tidak diperhatikan. Dia bilang ingin tinggal sementara di rumah kami karena sedang magang di Jakarta. Gibran tentu saja setuju. Dan aku mencoba bersikap biasa saja. Walau diam-diam, tatapan Rafa selalu membuat jantungku berdetak lebih cepat. "Teh manis, Kak Anya?" tanya Rafa suatu sore, membawakanku gelas di dapur. Aku tersenyum, mencoba menjaga jarak. "Terima kasih, Raf." Mata kami bertemu sejenak, dan dia tidak mengalihkan pandangan. Tatapan itu tajam, dalam, bukan sekadar sopan santun ipar kepada kakak iparnya, tapi pandangan laki-laki kepada perempuan yang diinginkannya. Aku langsung memalingkan wajah, tapi jantungku berdetak kencang. Malam itu, Gibran pulang lebih larut dari biasanya. Aku duduk sendiri di dapur, masih mengenakan daster tipis karena cuaca panas. Suasana rumah senyap, hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Rafa keluar dari kamar mandi, hanya mengenakan celana pendek dan handuk melingkar di leher. Aku tidak bermaksud melihat, tapi mataku bergerak sendiri. Dan dia tahu, dia menyadarinya. Dia diam-diam menyeringai kecil. Langkahnya mendekat. Aku berdiri, panik pura-pura mengambil gelas di rak tinggi. Tapi saat aku berdiri, tangannya menyentuh pinggangku ringan tapi menggetarkan. "Lagi cari apa, Kak?" Suaranya pelan di belakangku. Aku cuma rak sendok," jawabku gugup. Tiba-tiba tubuhnya menempel di punggungku. Hangat, tegap, nafasnya menyentuh leherku. "Boleh, aku bantu." "Yang lain?" bisiknya, tepat di telingaku. Aku membeku, tapi tubuhku malah bergetar. Bukan karena takut, tapi karena penasaran dan gairah yang selama ini kupendam. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ada pria yang menyentuhku dan membuatku merasa hidup. Dan malam itu, di dapur rumah kami sendiri, sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi, mulai menyala. Dia menarikku ke sudut dapur, lalu bibirnya menyentuh leherku. Aku membeku. Seluruh tubuhku menegang. Tapi bukan karena takut, karena rasanya terlalu panas, terlalu berani, terlalu menggoda. Bibir Rafa
menyentuh kulit leherku pelan, seperti menandai bahwa mulai detik itu, aku bukan lagi sekadar kakak ipar baginya. Nafasnya mengalir di kulitku, membuat bulu kudukku berdiri. Tangannya bergerak dari pinggangku, menyelinap ke sisi depan perutku, menyentuh bagian tubuh yang bahkan Gibran pun sudah lama tak menyentuhnya dengan cara seintim ini. Aku tahu, Kak-nya kesepian, bisiknya dengan suara berat dan dalam. Aku menarik napas tajam. Rafa, jangan. Kalau benar gak mau, aku bisa berhenti sekarang, ucapnya sambil menghentikan gerakannya. Tapi tubuhnya tetap melekat di belakangku. Dan satu hal yang tak bisa kusembunyikan adalah desah kecil yang lolos dari bibirku. Tanpa sadar, dia tersenyum. Aku bisa merasakannya, bahkan tanpa menoleh. Jadi, kakak memang menginginkannya? Aku menunduk. Aku tahu ini salah. Tapi apa salah mencintai sentuhan? Saat cinta yang seharusnya ku dapat sudah lama mati di ranjang suamiku sendiri. Aku tidak menjawab, tapi tidak juga menolak saat Rafa menarikku pelan. Membalik tubuhku menghadap ke arahnya. Matanya menatap tajam ke dalam mataku, lalu turun ke bibirku. Dan kemudian, tanpa peringatan lagi, dia menciumku. Bibir kami bertemu dengan kasar dan penuh hasrat yang tertahan. Tangannya mencengkeram pinggangku kuat, menarikku semakin menempel padanya. Aku tak tahu kenapa aku tak mendorongnya. Mungkin karena sejak lama aku sudah ingin merasakan tubuh pria yang benar-benar menginginkanku. Ciumannya turun ke leherku, lalu ke bahu. Tangannya mulai menjelajah masuk ke dalam dasterku, menyentuh kulit hangat di bawahnya. Nafasku tercekat. Rafa, kita di dapur, gumamku. Meski suaraku terdengar lebih seperti rintihan ketimbang peringatan. Dapur ini sekarang milik kita berdua malam ini, jawabnya sebelum mencium bagian paling sensitif di leherku hingga aku tak bisa menahan desahan. Dia mengangkat tubuhku ke atas meja dapur dengan kekuatan yang membuatku kehilangan kendali. Dasterku terangkat otomatis, dan dia menatap tubuhku seolah aku adalah hadiah terindah yang pernah dia buka. Kakak, cantik banget, bahkan lebih dari yang sering kubayangkan saat sendirian di kamar, katanya, membuat wajahku memerah. Rafa, jangan bicara begitu. Tapi, aku serius. Dan sebelum aku sempat menjawab, dia sudah berada di antara pahaku. Lidahnya menyapu kulitku pelan, dan tubuhku langsung bergetar hebat. Rasanya seperti petir kecil menjalar di seluruh sarafku. Sudah bertahan-tahan, aku tak pernah merasa seperti ini. Bahkan malam pertama dengan Gibran, tak pernah sepanas ini. Aku meremas pinggiran meja dapur dengan kuat saat Rafa mulai menyentuhku dengan tangan dan mulutnya secara bersamaan. Tubuhku bergetar, dadaku naik turun, napasku memburu. Aku sudah melupakan segalanya, bahkan fakta bahwa aku adalah istri orang. Malam itu, aku menyerahkan tubuhku untuk pertama kalinya pada Rafa. Dan entah mengapa, aku tak merasa menyesal. Justru tubuhku ingin lebih dari ini, lebih dari semalam. Saat semuanya selesai, aku hanya duduk di lantai dapur, bersandar di dinding, terengah. Rafa duduk di sebelahku, keringat menetes di dadanya, matanya menatapku, seolah aku miliknya sekarang. Kalau Kak-nya izinkan, aku gak mau berhenti di sini, ucapnya. Aku menoleh padanya. Dan saat itu, aku sadar, ini baru awalnya. Baru saja aku menarik napas panjang. Tubuhku masih gemetar karena klimaks barusan di dapur ketika suara bunyi kunci pintu depan diputar dari luar langsung membuat darahku membeku. Shit,
Itu Gibran, desisku panik. Mata membulat saat menyadari kenyataan pahit itu. Tubuhku masih telanjang sebagian, rambutku berantakan, dan jejak Rafa masih jelas di antara pahaku. Rafa juga sama, belum sepenuhnya mengenakan kembali bajunya. Keringat masih menetes dari dada bidangnya. Pintu depan terbuka. Astaga, cepat ke kamar, bisikku, tergesa, menarik dasterku, dan berlari setengah tertatih ke kamar mandi dekat dapur. Rafa langsung lompat ke arah kamar tamu, hampir terpeleset karena tergesa. Langkah Gibran terdengar semakin dekat. Aku masuk ke kamar mandi, mengunci pintu dengan napas memburu. Tubuhku masih berdenyut, tapi sekarang bukan karena gairah tapi karena ketakutan. Sayang, suara Gibran terdengar dari ruang tengah. Aku menyalakan shower dengan cepat, membiarkan air mengguyur tubuhku agar bisa menyamarkan suara napasku yang masih tersengal. Sayang, kamu di mana? Gibran mendekat. Iya, aku di kamar mandi, jawabku setengah teriak, mencoba membuat suaraku terdengar biasa. Oh, oke. Aku pulang lebih awal, lelah banget. Ya udah, istirahat aja dulu. Aku masih mandi, balasku dari balik pintu. Ku tutup mulutku dengan tangan. Tubuhku masih panas, tapi sekarang panas karena campuran dosa dan ketakutan. Kalau Gibran tadi masuk lebih cepat 5 menit saja, dia akan melihat istrinya tergeletak, setengah telanjang di dapur dengan adik kandungnya sendiri. Setelah mandi dan memastikan tubuhku bersih dari keringat, sisa gairah dan rasa bersalah yang belum mau pergi aku keluar dan melihat Gibran sudah tertidur di sofa, masih mengenakan jas kerjanya. Aku berdiri diam beberapa detik. Aku istri macam apa? Baru beberapa jam lalu, aku masih menciumi pria lain di dapur rumah kami sendiri. Tapi saat melihat Gibran tidur dengan wajah lelah, tubuh masih dalam posisi kaku, bahkan tanpa sempat memelukku atau menatapku seperti dulu. Aku sadar yang lebih dulu meninggalkanku bukan aku, tapi dia yang lebih memilih bekerja sampai lupa bagaimana menyentuhku. Malamnya, saat semua lampu padam dan rumah senyap, aku keluar kamar dengan langkah pelan. Kamar Rafa gelap, tapi pintunya tak dikunci. Aku masuk. Dia sudah menungguku. Duduk di ranjang, hanya mengenakan celana pendek dan kaus tipis. Tanpa kata-kata, aku mendekat dan langsung duduk di pangkuannya. Aku belum selesai tadi, bisikku di telinganya. Rafa hanya tersenyum licik, tangannya langsung melingkar di pinggangku. Dan aku belum sempat menyentuhmu dengan cara yang benar, Kak. Malam itu, aku kembali melanggar batas. Tapi kali ini, bukan karena gairah sesaat, tapi karena aku tahu aku telah menjadi miliknya. Rafa membaringkanku pelan di atas ranjangnya. Lampu kamar redup, tapi cukup terang untuk menangkap sorot matanya yang lapar. Haus akan tubuhku, dan kali ini aku juga tak ingin menyembunyikan apapun. Tangannya menyibak dasterku tanpa ragu, menyapu kulitku seperti sedang membuka rahasia terdalam yang selama ini terkunci. Aku menatapnya dari bawah. Napasku mulai tak teratur. Dada ini naik turun, degup jantungku tak karuan. Kalau aku terlalu keras malam ini, Kakak jangan marah, bisiknya dengan nada nakal. Aku menggigit bibir dan tanpa sadar menariknya turun ke atas tubuhku. Ciumannya kali ini tak seperti yang pertama. Bukan terburu-buru, bukan penuh tekanan, tapi penuh eksplorasi. Lidahnya menyapu kulit leherku, turun ke dada, lalu perut, dan lebih rendah lagi. Tiap sentuhan Rafa seolah tahu titik-titik paling sensitif di tubuhku
yang selama ini bahkan tak pernah dijamah. Gibran, aku ingin lihat kakak menggeliat. Karena aku, bisiknya sambil menatapku dari bawah. Sebelum mulutnya menyentuh bagian paling basah dari tubuhku. Hafa. Aku melenguh tanpa bisa menahan. Kakiku mengejang. Tanganku mencengkeram spray. Satu gerakan dari lidahnya membuat tubuhku menegang, lalu bergetar hebat. Aku tak bisa berpikir jernih. Aku hanya bisa menikmati neraka ini yang rasanya seperti surga. Setelah membuatku nyaris pingsan karena ledakan di dalam tubuhku, Rafa naik dan menindihku. Kali ini, dia tak terburu-buru. Dia menatap mataku lama, mengusap rambutku pelan, dan berbisik, "Aku gak cuma mau tubuh kakak, aku mau semuanya." Aku tidak menjawab, tapi saat dia masuk ke dalamku, perlahan, penuh kendali, aku tahu, aku pun mulai ingin dimiliki sepenuhnya. Suara desah dan dentingan ranjang menjadi musik malam itu. Tubuhku menggeliat di bawahnya, mencari dan menjemput klimaks demi klimaks yang selama ini terpendam. Aku tak pernah merasa sekosong ini, dan sekaligus seterpenuhi ini. Jam 3 dini hari, aku bangun sendirian. Rafa masih tidur dengan dada telanjang. Napasnya tenang. Aku berdiri dan menatap wajahnya dalam gelap. Entah kenapa, rasa bersalah yang tadi begitu besar, kini perlahan berganti jadi ketagihan. Aku tahu ini salah, tapi aku juga tahu satu hal lagi. Aku sudah terlalu jauh masuk, dan tak ada jalan kembali. Esok pagi, saat matahari baru menembus celah gorden kamar Rafa, aku masih duduk di tepi ranjangnya, menatap tubuh telanjangnya yang tertutup selimut setengah. Luka batinku terasa aneh, campuran antara rasa puas, bersalah, dan keinginan yang makin membakar. Dia membuka matanya perlahan, menguap sebentar, lalu tersenyum padaku. "Kak Anya, belum tidur?" tanyanya sambil mengusap rambutku pelan. Aku menggeleng, lalu menjawab dengan suara pelan, "Kamu tidur nyenyak banget." Aku belum bisa tidur. Rafa mengangkat tubuhnya, bersandar di sandaran ranjang. Tatapannya dalam, seperti hendak mengatakan sesuatu yang berat. "Aku mimpi aneh," katanya tiba-tiba. "Mimpi apa?" "Mimpi kamu hamil, tapi bukan anak Gibran. Anak aku." Jantungku berdetak kencang. Aku tertawa canggung, mencoba menganggapnya hanya lelucon. "Jangan aneh-aneh, Rafa." Tapi wajahnya tidak sedang bercanda. "Aku serius, Kak. Aku pengen punya anak dari kamu." "Apa?" bisikku, nyaris tak percaya dengan apa yang baru ku dengar. "Aku pengen milikin kamu seutuhnya. Bukan cuma tubuhmu, tapi semua yang kamu punya, termasuk anak." Rafa menatapku tanpa berkedip. "Kak Anya tahu rasanya gimana ngelihat kamu selama ini terabaikan. Nggak bahagia. Aku nggak tahan. Aku pengen jadi pria yang bisa bahagiain kamu. Sampai rahim kamu pun cuma buat aku." Kata-katanya membuat tubuhku bergidik. "Aku istri kakakmu, Rafa. Dan kamu perempuan yang kucintai. Kamu juga tahu kan, kamu butuh lebih dari yang kamu dapat sekarang." Aku tak bisa menyangkal. Karena faktanya, aku memang membayangkan bagaimana rasanya mengandung anak dari pria yang membuat tubuhku meledak berkali-kali dalam semalam. Hari-hari berikutnya berubah menjadi lebih liar. Rafa jadi makin berani. Dia menyentuhku di dapur, di garasi, bahkan di ruang cuci. Setiap kali Gibran tidak ada, Rafa menjadikan rumah itu ladang dosa. Dan puncaknya,
terjadi seminggu kemudian, saat aku sedang menjemur baju, dan Rafa datang dari belakang. Tanpa bicara, dia langsung menekan tubuhku ke dinding belakang rumah. Aku gak bisa nunggu malam, bisiknya, nafasnya memburu. Tapi, enggak pakai, tapi... Dia mengangkat kakiku ke pinggangnya, dan tubuh kami langsung menyatu. Keringat, napas, dan detak jantung berpadu dalam kenikmatan yang lagi-lagi membuatku lupa siapa diriku. Aku menggeliat, meliuk, bahkan menjerit tertahan sambil meremas jemuran. Rafa menutup mulutku dengan ciuman saat klimaks menerjang tubuhku. Dan saat semuanya selesai, dia menatapku sambil tersenyum puas. Semoga kali ini berhasil. Aku menatapnya, bingung. Berhasil apa? Bikin kamu hamil. Kalimat Rafa masih terngiang di telingaku saat aku berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap selembar plastik mungil dengan 2 garis merah yang perlahan mengubah segalanya. Tanganku gemetar, nafasku pendek. Tespek itu 2 garis, positif. Tubuhku limbung. Aku duduk di kloset dengan lutut lemas, sementara pikiranku kacau tak karuan. Bagaimana mungkin Gibran bahkan sudah hampir 2 bulan tidak menyentuhku. Dan sekarang, tubuhku membawa anak dari adik kandungnya sendiri. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Tapi bukan karena sedih, lebih ke takut. Takut jika rahasia ini terbongkar. Takut jika Gibran tahu. Dan lebih dari itu, takut jika aku justru tak ingin melepaskan Rafa dan anak ini. Beberapa jam kemudian, Rafa datang diam-diam ke kamarku saat Gibran sedang mandi. Aku menariknya masuk dengan panik. "Ada apa, Kak?" bisiknya. Aku membuka laci meja rias dan melemparkan tespek ke tangannya. Rafa menangkapnya, menatap hasilnya, dan matanya langsung membesar. 2 garis, gumamnya. Aku menatapnya dalam. Ini nggak bisa kita sembunyikan lama-lama. Dan saat itu, Rafa justru tersenyum. Bukan senyum cemas, tapi senyum penuh rasa kepemilikan. "Akhirnya," katanya pelan sambil menarik tubuhku ke pelukannya. "Akhirnya, kamu benar-benar milikku. Jangan, gila. Ini bukan mainan. Ini anak, Rafa. Ini nyawa. Dan aku belum tahu harus bagaimana. Kita akan pergi." Aku menatapnya, terkejut. "Apa?" "Kita akan kabur. Aku kerja, kakak ikut aku. Kita bisa tinggal dimanapun. Aku bisa tanggung jawab. Aku mau bangun keluarga, tapi sama kamu. Bukan cuma mainan semalam." Jantungku berdegup kencang, antara takut dan tergoda. Tapi sebelum aku sempat bicara, pintu kamar terbuka. Aku dan Rafa langsung menoleh. Gibran berdiri di ambang pintu. Dia menatap kami berdua. Tatapannya kosong. Sampai akhirnya jatuh pada benda kecil di tangan Rafa. Tespek yang belum sempat disembunyikan. Sunyi. Sunyi sekali. "Apa itu?" tanya Gibran pelan. Matanya menyipit curiga. Aku tak bisa menjawab. Tapi mulut Rafa terbuka, dan suara yang keluar dari bibirnya mengubah segalanya. "Itu anakku." Kalimat Rafa meluncur cepat, seperti peluru yang menembus dada Gibran tanpa ampun. Aku melihat mata suamiku membelalak. Rahangnya mengeras, tangannya mengepal. Detik itu juga, aku tahu. Bom yang selama ini kami sembunyikan baru saja meledak. "Kamu bilang apa, Ra?" Suara Gibran pelan, tapi nadanya dingin, mengerikan. Rafa menatapnya,
tak mundur selangkah pun. Itu anakku, Mas. Aku yang menghamili Anya. Seisi ruangan terasa membeku. Gibran bergerak cepat. Tangannya melayang ke arah Rafa. Tapi Rafa lebih muda, lebih sigap. Dia menangkis dan mendorong balik dengan kasar. Aku menjerit, "Berhenti!" Tapi bukan mereka yang bergerak duluan. Justru aku yang didorong ke dinding. Gibran dengan mata merah dan napas kasar menarik tanganku dan membentakku. "Kamu ini sebenarnya apa? Suami macam apa yang kamu mainkan begini?" "Aku bukan main," aku balas membentak. Tubuhku bergetar hebat. "Aku cuma ingin disentuh seperti istri. Dan kamu udah berbulan-bulan gak menyentuhku." Matanya membara. Rafa mencoba mendekat. Tapi Gibran menahan tangannya ke depan. "Jangan dekati dia, Rafa. Jangan. Kamu adik aku." "Anjing, kamu adik aku." "Justru karena aku adikmu, Mas. Aku tahu dia butuh kasih sayang. Dan kamu gak pernah kasih itu. Dasar pengkhianat. Lebih baik jadi pengkhianat yang mencintai daripada suami yang mengabaikan," balas Rafa. Suara bergetar tapi tegas. Aku berdiri di antara mereka berdua. Tubuhku gemetar, tapi perutku terasa hangat. Ada sesuatu tumbuh di dalamku. Dan itu bukan cuma anak Rafa, tapi konsekuensi dari seluruh keputusan dosa yang telah kubuat. "Berhenti. Tolong, kalian berdua. Kalau mau salahkan aku, salahkan aku. Tapi jangan saling bunuh," ucapku sambil menangis. Gibran memandangi kami berdua. Wajahnya campuran antara marah, terluka, dan jijik. Lalu dia tertawa, tawa getir. "Mulai sekarang, rumah ini bukan milikmu lagi, Anya. Anggap kamu gak pernah jadi istriku. Kamu boleh pergi sama anak haram kalian itu." Dan begitu saja Gibran pergi meninggalkan rumah. Pintu ditutup keras, dan aku ditinggalkan dengan kenyataan bahwa semua sudah runtuh. Beberapa jam kemudian, aku duduk di tepi ranjang Rafa, masih memeluk perutku yang belum tampak. Rafa duduk di sampingku, menggenggam tanganku. "Kita bisa mulai dari awal, Kak, tapi bukan dengan penyesalan. Kita mulai dengan cinta." Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku mengangguk. Karena mungkin cinta memang tidak selalu datang dari tempat yang suci, tapi ia selalu datang saat kita paling butuh dihidupkan kembali. Malam itu, untuk pertama kalinya, sejak semua hancur, aku dan Rafa tidur dalam rumah baru. Bukan rumah besar seperti yang dulu, tapi rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Cukup untuk 2 orang yang memutuskan hidup dalam pelarian. Dan malam itu, kami memutuskan untuk merayakan kebebasan kami. Rafa menyalakan lilin di kamar. Tak ada lampu, hanya cahaya oranye yang menari di dinding, menciptakan bayangan tubuhnya yang telanjang dari pinggang ke atas. Aku berdiri di hadapannya, hanya mengenakan daster tipis tanpa pakaian dalam. "Ini rumah kita sekarang," ucapnya pelan sambil menarikku mendekat. "Dan malam ini, kamu sepenuhnya milikku." Tanpa rasa bersalah, tanpa rasa takut, aku menatap matanya, lalu mengangguk pelan. "Miliki aku, Rafa, seperti kamu belum pernah memilikinya." Ciuman itu panas, rakus, dan penuh lapar yang sudah lama ditahan. Rafa mengangkat tubuhku ke atas ranjang kecil itu, lalu membuka dasterku pelan, seperti membuka hadiah yang sudah ditunggu sepanjang hidupnya. Tubuhku telanjang di bawah cahaya lilin, dan tak ada kain, tak ada moral, tak ada batas yang tersisa malam itu. Dia mencium perutku yang masih datar,
tempat kehidupan kecil tumbuh. Anak kita ada di sini, bisiknya lembut. Lalu ciumannya bergerak naik, ke dada, ke leher, ke bibirku, dan turun lagi, lebih dalam, lebih panas, hingga tubuhku terangkat dari ranjang karena kenikmatan yang tak bisa dijelaskan. Aku akan buat kamu ingat malam ini seumur hidupmu, gumamnya, sebelum tubuhnya menyatu denganku. Dan saat Rafa bergerak di dalamku, pelan, dalam, lalu makin cepat, aku tak bisa menahan lenguhan yang meluncur dari bibirku. Tanganku mencengkeram bahunya, kakiku melingkari pinggangnya, dan tubuh kami bergesekan dalam irama yang nyaris sempurna. Tak ada rasa bersalah malam itu, tak ada dosa. Yang ada hanya dua tubuh yang menemukan rumah satu sama lain. Saat Rafa mencapai klimaks dan tubuhnya menegang di atas tubuhku, aku ikut menyusul. Gelombang panas itu menghantamku, menghanyutkanku dalam sensasi yang membuatku lupa bahwa kami adalah dua manusia yang melawan norma. Malam itu, kami jatuh dan sengaja tak ingin bangkit. Setelah semuanya reda, aku berbaring di pelukannya. Napasku masih tak beraturan. Rafa mencium keningku dan berkata pelan, "Aku gak janji kita akan mudah, tapi aku janji kamu gak akan pernah merasa sendirian lagi." Dan saat aku menatapnya dalam diam, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku percaya kalimat itu, meski datang dari pria yang seharusnya tidak pernah kusentuh. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Pagi harinya, saat aku sedang menyeduh teh di dapur kecil rumah kontrakan kami, pintu depan diketuk keras. Rafa sedang mandi, jadi aku yang membuka pintu. Dan saat daun pintu terbuka, aku nyaris menjatuhkan gelas di tanganku. Gibran berdiri di sana, rapi, tenang, tapi tatapannya tajam, seperti pisau yang ingin menyayat. "Aku cuma butuh 5 menit," katanya dingin. Aku gak datang buat drama, aku tak bisa bicara, hanya mundur perlahan, membiarkannya masuk. Jantungku berdebar hebat. Rafa pasti akan keluar sebentar lagi, dan aku tahu ini bisa jadi perang. Gibran duduk di kursi rotan, ruang tamu yang reyot, lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat dari map kulit. "Ini surat cerai," katanya datar. "Aku gak akan berlarut-larut. Kamu bukan istriku lagi, dan aku bukan suamimu." Tanganku gemetar saat menerima amplop itu. Tapi sebelum aku bisa membuka mulut, dia mengeluarkan amplop kedua. Dan ini hasil tes DNA. Dunia seperti berhenti. "Apa maksudmu?" Suaraku pelan. Aku minta tolong temanku di lab. Aku curiga, dan ternyata benar. Ia menatapku penuh luka. "Kamu bukan satu Satania yang punya rahasia." Aku membuka amplop itu dengan tangan bergetar. Beberapa lembar kertas berisi grafik, tabel, dan kesimpulan akhir. Subjek tidak memiliki hubungan biologis sebagai saudara kandung. Mataku membesar. Nafasku tercekat. "Apa ini?" Gibran menyandarkan tubuh ke kursi. Suara tawanya getir. "Rafa bukan adikku. Kami beda ayah. Ibuku selingkuh saat menikah dengan ayahku. Dan Rafa itu hasilnya. Kami tumbuh besar seperti saudara kandung. Tapi ternyata enggak." Aku menatapnya, tercengang. Segalanya seperti jungkir balik. "Jadi, maksudmu aku dan Rafa, secara hukum kalian bukan saudara ipar. Tapi secara moral itu urusan kalian." Dia berdiri, memandangku untuk terakhir kalinya.
Anggap ini penebusan dosaku juga. Mungkin aku memang gak pernah jadi suami yang pantas. Tapi setidaknya aku bisa mengakhiri semuanya dengan benar. Dia melangkah pergi. Dan kali ini aku tidak menahannya. Beberapa menit kemudian, Rafa keluar dari kamar mandi dan langsung menghampiriku. "Kak, siapa tadi?" Aku menatap Rafa dengan mata penuh air mata, lalu memeluknya erat-erat. "Gibran, dia bukan kakakmu." Dan saat aku menunjukkan hasil tes itu, Rafa membeku. Lalu, perlahan, senyumnya muncul. Senyum yang tulus, lega, dan membara. "Berarti kamu memang ditakdirkan jadi milikku sepenuhnya tanpa batas." Kalimat Rafa masih menggema di pikiranku saat aku berdiri di depan cermin besar, menatap bayangan wanita yang kini tak lagi terikat oleh masa lalu. Aku bukan lagi istri Gibran. Aku bukan lagi adik Rafa. Aku adalah ibu dari anak lelaki Rafa, anak kami. Rasa takut dan rasa bersalah yang dulu menyesakkan. Dada perlahan berubah menjadi kekuatan yang membakar. Aku ingat malam-malam penuh air mata saat aku merasa sepi dan hampa, diabaikan oleh suami yang dulu kuanggap segalanya. Aku ingat ketika Rafa datang, bukan hanya sebagai adik, tapi sebagai pria yang menghidupkan kembali tubuh dan jiwaku. Malam ini, di rumah kecil kami yang sederhana, aku memegang perut yang mulai membulat, tanda kehidupan baru yang kami jaga bersama. Rafa duduk di sampingku, matanya penuh dengan cinta dan tekad. "Kita akan jalani ini bersama," katanya lembut. "Aku akan jadi ayah yang baik, dan kamu, ibu yang kuat." Aku menarik napas panjang dan mengangguk. Ini bukan perjalanan yang mudah, tapi aku siap menghadapi dunia yang akan menilai kami dengan pandangan sinis dan bisik-bisik tajam. Tapi aku tahu satu hal, cinta kami nyata, walau lahir dari luka dan rahasia. Hari-hari berikutnya penuh dengan tantangan. Gibran sudah resmi menceraikanku, dan kabar ini tersebar ke seluruh keluarga. Mereka mengecam, mencibir, bahkan ada yang memotret kami diam-diam. Tapi Rafa selalu ada, menjadi tomenku saat dunia terasa begitu kejam. Di sebuah acara keluarga, saat semua mata tertuju padaku dan Rafa, aku menatap langsung ke arah Gibran yang berdiri dingin. Aku tak lagi takut. Aku mengangkat kepala, melangkah dengan percaya diri. Aku mungkin bukan istri yang kamu inginkan, Gibran, tapi aku adalah ibu dari anakmu. Dan aku bangga akan itu. Gibran hanya bisa membalas dengan tatapan kosong. Aku tahu, kami tak bisa menghapus masa lalu, tapi kami bisa menulis masa depan. Dan aku memilih masa depan yang penuh dengan cinta. Meski itu berarti menantang dunia. Di akhir cerita ini, aku ingin mengucapkan terima kasih karena sudah setia mengikuti kisah kami di Zona Romansa. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share cerita ini agar semakin banyak orang yang tahu bahwa cinta bisa datang dari tempat yang tak terduga, dan keberanian untuk memilih bahagia adalah langkah terbesar yang bisa kita ambil. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya yang lebih mengguncang dan penuh gairah. Salam hangat, Anya.